Assalamualaikum teman-teman. Sebenarnya kemarin tuh aku udah sempat bikin video tentang, ya kalian tahu kan yang baru-baru nih viral, tentang Bang Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh, katanya bawahannya apa rekannya gitu, rekan kerjanya lah kita bilang ya kan. Udah sempat aku buat videonya kan, cuman rupanya waktu aku buat itu videonya tuh itu masih berselisih paham lah sama Teh Novi ya kan, soal dana donasi yang katanya diselewengkan, yang katanya dipakai untuk keperluan pribadi, ya dipakai untuk bayar utang lah, tahap apalah, itulah ceritanya yang aku tengok di media sosial ya kan. Seperti yang aku bilang di video aku sebelumnya tuh kan, aku pernah bilang kan, aku selalu baru-baru nih lah, nggak pernah lama kalinya, baru-baru ini aku jadi subscribernya Tenopi ya kan, Pratiwi Nopianti. Nah itulah salah satu kasusnya itu yang Bang Agus Salim ini. Aku sampai part berapa sekarang ya, lupa aku. Pokoknya aku nonton dari part satunya lah. Pas nengok di part satunya tuh, ya Allah Robi, sampai hati aku nengoknya. Iya, bonyok-bonyok tangannya kena air keras itu ya kan, matanya buta, mak cakapnya nih ya. Nah itulah pas nengok videonya itu, berharap lah aku. Ini sebelumnya maaf ya kalau videonya aku buat dalam posisi tidur, agak sakit kepala aku. Jadi apa namanya, pas nengok kondisinya kayak gitu, terus kan katanya istrinya kena juga kan, katanya di bagian kaki. Ya itulah, aku senang lah datang Tenovi ini ya kan, berharap lah ada keajaiban yang bisa mengembalikan penglihatan mata Bang Agus ini, terus sama menyembuhkan luka-luka di badannya itu. Nah berharapnya gitulah ya. Tambah senangnya lagi aku, rupanya muncul lah Bang Agus ini sama waknya, sama istrinya istrinya namanya kan Mbak Elmi ya kan, di podcastnya Bang Denny Sumargo. Nah tambah senang aku itu, rupanya itu atas rekomendasinya Tenovi. Maksud Tenovi minta tolong Bang Densu untuk memviralkan orang ini, ya itulah maksudnya, supaya kasusnya Bang Agus ini viral, terus banyak orang tahu, ya kemungkinan besar banyak lah orang yang menolong ya kan, mau mendonasikan sedikit penghasilan mereka untuk pengobatannya Bang Agus. Nah senanglah hati aku ya kan, rupanya betul. Dan setahu aku memang nggak terlalu ngikutin lah apa namanya tuh podcastnya Bang Denny ini memang, tapi adalah beberapa yang ku tonton ya kan. Memang nggak pernah tuh ku tengok tuh kontennya Bang Denny ini menggalang dana donasi, itu nggak pernah ada, nggak pernah. Baru inilah ku tengok ada. Rupanya penglihatan aku nggak salah, karena Tenovi pun ngomong gitu juga, nggak pernah seumur-umur podcastnya Bang Denny itu mengadakan penggalangan donasi. Baru kasus Bang Agus inilah Bang Denny menggalang dana donasi. Nah senang hati aku. Nah semoga inilah jalan untuk Bang Agus mendapatkan pengobatan yang terbaik lah untuk matanya. Nah rupanya berita belakangan ini ya kan, itulah yang kemarin aku buat videonya itu, katanya dananya diselewengkan, udah nyampe lah dananya tuh 1,5 M. Banyak kali ya kan, aku aja nengok itunya terbelalak mataku, kayak mana nyari duit dalam sekejap mata, duit 1,5 M itu ya kan. Aku aja gaji aku hitung-hitung berapa tahun udah bisa terkumpul segitu ya kan. Aduh banyak kali tuh duit, tak kapan aku bisa megang duit sebanyak itu. Jadi terkejut lah aku, sekaligus senang aku, kalau 1,5 M mantep lah itu ya kan, bisa lah langsung berobat. Rupanya itulah di part keberapa itu Tenovi datang ke rumah orang itu, posisinya dana donasi itu udah terkumpul ya sebenarnya, tapi pengakuan orang ini itulah katanya masih pakai BPJS, malah mengharapkan pemerintah supaya diperbaikilah pelayanan BPJS-nya ini, supaya pasien seperti Pak Agus ini didahulukan lah, dispesialkan, ibaratnya dilayani terlebih dahulu. Di situ aku heran juga pas nengok kontennya, loh bukannya udah buka open donasi, tapi kok masih pakai BPJS. Aku pas nengok part keberapa itu lupa aku ya. Nah pokoknya gitulah, kok masih pakai BPJS ya gitu ya kan. Dah rupanya itulah betul, heboh lah netizen ya kan, banyak lah menghujat ya kan. Tudingannya ya itulah katanya istrinya yang menyalahgunakan duit itu ya kan.
nggak tahu kata benar atau tidak ya kan, pokoknya gitulah duitnya tuh. Terus katanya dimutasikan ke rekening saudara-saudara orang ini, bagi-bagi lah ibaratnya. Terus katanya ada untuk bayar hutang lah apa segala macam. Nah aku sempat ini juga loh, kok kayak gini orang ini dalam hati aku ya kan, udah ditolong kok mak cakapnya kok nggak tahu ditolong gitu ya kan. Dalam hal ini pun sebenarnya itulah ada juga kesalahannya Tenovi ini ya kan. Seharusnya kok dalam hal ini kan menyangkut nama baik yayasan dia. Kan dia yang bergerak pertama kali untuk gimana lah supaya Bang Agus ini dapat pengobatan, itulah melalui penggalangan dana donasi. Seharusnya itulah rekeningnya itu seharusnya nama yayasan aja ya kan, atas nama yayasan Tenovi aja ya kan, biar dapat tersalurkan dengan baik. Tapi itulah mungkin Tenovi ini nggak nyampe lah, pikirannya kotor kurasa ya kan, pikirnya positif ya kan, karena mungkin ditengoknya kondisi Bang Agus kayak gini, nggak nyangka lah orang ini bakal itulah katanya yang menyelewengkan dananya itu. Pasti pikiran Tenovi ini udah dapat duit pasti berobatnya orang ini, nggak perlu lagi lah pakai BPJS. Karena kalian tahu sendiri kan yang namanya BPJS itu ya mak cakap nih, aku bukan menjelekkan ya kan, seberapa adalah pelayanannya. Kenapa aku bisa, bentar dulu ya, anak aku mulai rusuh. Oh bentar ya, minta makan dia. Stop dulu ya. Sampai mana tadi? Oh BPJS ya. Kenapa aku bilang seberapa pelayanan BPJS itu, karena pernah kejadian di hidup aku berapa kali. Yang pertama, wak aku masuk rumah sakit. Hari kedua aku datang ya, dia kan pemegang kartu ya kan. Hari kedua aku datang, tentu orang yang namanya orang datang ke rumah sakit ya kan, pasti pertanyaan pertama itu, sakit apa Wak? Nah pasti itu ya kan, itulah aku tanya, sakit apa emangnya Wak, kok bisa masuk rumah sakit? Nah datang Wak pun ngejawab, belum tahu Yun, dokternya belum datang kata dia. Loh mananya, udah 2 hari tertonggok wakku di situ terimpus-impus kok dokternya belum datang periksa, kayak mana nih jangan ceritanya ini. Nah habis itu kejadian lagi sama suaminya kakak sepupu aku pun kayak gitu. Masuk dia, ini lagi lucunya lagi, hari kedua juga tuh aku datang berkunjung, karena sempatnya di hari kedua tuh lah aku datang. Gitu juga aku tanya, sakit apa si abang kak? Tanya sama kakak sepupuku ini. Anehnya jawabannya pun sama, nggak tahu, dokternya belum datang. Nah jadi besoknya aku datang lagi tuh karena menemani, karena kakak sepupu yang lainnya mau berkunjung, apalah ngajak aku ngawani dia gitu ya kan. Itu juga jawabannya, dokternya mana, belum datang, belum tahu penyakitnya apa. Itulah. Nah, terus waktu kejadiannya sama ayahku, waktu ayahku kena serangan jantung ya kan, itu posisinya itu Pak kecil kalau suaranya bang, main game bising kali suaranya. Kejadiannya itu mau maghrib, ayahku kena serangan jantung. Langsung lah kami larikan lah ke rumah sakit. Larikan ke rumah sakit, itu posisinya dokternya udah pulang. Karena kami nggak punya kartu, kami bilang lah kami jalur umum aja, bayar ya kan. Nah tahu kalian apa yang terjadi? Jam 6:30 ayah kami datang, sekitaran jam 7 sampai 7:30 itu, aku lupa lah menit keberapa ya, pokoknya sekitar itu, habis maghrib datang balik dokter. Karena kenapa? Jalur umum pakai hepeng. Nah ada duit cepat bekerja orang kan. Nah itulah makanya, karena beberapa kali kejadian ini, bukan di keluarga aku aja, kawan-kawan aku pun ada juga cerita kayak gitu, kayak mana pelayanan kartu tuh kurang lah kok dibilang gitu. Bukan aku yang jelek ini ya, aku hanya ngomong beberapa fakta di kehidupan aku, tapi memang ada juga beberapa cerita orang katanya dilayani juga dengan baik, ada, aku akui ada. Aku nggak memvonis semua lah, ini yang kejadian aja lah di hidup aku. Jadi itulah makanya aku jujur, kalau aku bukan mulaga ya kan, kalau yang untuk kayak gitu tuh aku, kalau pakai kartu aku sampai sekarang ini belum mau aku pakai, belum percaya lah. Nah gitulah, karena beberapa kali kejadian di hidup aku nih ya kurang lah kok namanya pelayanan pakai kartu kesehatan gitu, kurang kalau aku bilang. Jadi balik lagi ke cerita Tenovi tadi ya kan, itulah sempat heran aku, kok masih pakai kartu, orang ini kenapa nggak pakai duit aja, kan udah banyak duitnya. Itulah aku tengok seliweran di media sosial, habislah keluarga Bang Agus ini dihujat-hujat, terutama istrinya ya kan. Itu aku heran juga lah, kenapa lah orang ini kayak gini gitu ya kan. Tapi dalam hati aku,
masih berharap lah apa klarifikasi keluarga Bang Agus ini sama Teh Novi ya kan, karena posisinya Teh Novi pun udah marah kali itu ya kan, wajar lah ya kan. Masalahnya ini menyangkut nama yayasan dia, kok sempat kayak gini kan jelek juga nama yayasan dia ya kan. Terus dia pun malu sama Bang Denny Sumargo ya kan, karena sedikit banyak kan dia minta tolong Bang Densu ya kan untuk memviralkan Bang Agus ini supaya dapat duit banyak lah untuk pengobatannya Bang Agus ini. Nah, pasti malu dia ya kan. Betul lah, seliburan kesana kemari, aduh mau kasihan tapi kayak mana, pala iya juga aku, karena kalau aku di posisinya bininya Bang Agus itu ya kan, laki awak kayak gitu, dapat duit sebanyak itu langsung ku cari rumah sakit terbaik. Iya, nggak ada rumah sakit terbaik di Indonesia ini yang bisa menyembuhkan, terbang aku ke Korea yang katanya salah satu negara dengan operasi plastik terbaik ya kan, terbang aku ke sana. Ya habis lah duit itu ya kan, yang penting laki awak baik ya kan. Rupanya itulah, terakhir ada lagi lah podcastnya. Itulah aku nggak mau terlalu ini juga karena kan nggak tahu lah aku klarifikasi keluarga Bang Agus ini kayak mana ya kan. Terakhir rupanya diundang lagi sama Bang Densu, dipertemukan lah orang di podcastnya dia. Bang Densu ini sebagai mediator lah ya kan, untuk mediasi keluarganya Bang Agus sama Teh Novi. Disitulah klarifikasi keluarga Bang Agus ini ya kan. Tentang kenapa dana itu sampai terkesannya dimutasi ke rekening-rekening saudaranya. Alasannya karena rekeningnya tuh split apa nggak ngerti lah. Kalian tonton aja lah sendiri lah ya penjelasannya di podcastnya Bang Densu ya kan. Aku salah ngomong aku. Pokoknya dijelaskan lah semua. Terus kenapa juga orang ini masih pakai BPJS pada posisi dana udah ada. Kenapa terpakai sampai 500 juta. Terus bayar utang apa ada dijelaskan semua. Kalian tonton sendiri aja lah. Nggak usah aku menjelaskan, bingung aku sih ngerti, cuma untuk mengutarakannya itu nanti aku tak salah ngomong. Nah bagus, tonton aja lah langsung podcastnya Bang Denny, itu ada Teh Novi juga di situ. Itulah clear masalahnya di situlah. Terus keluarganya Bang Agus ini kan minta maaf juga lah sama Teh Novi ya kan, karena ini sebenarnya masalahnya ini itulah yang seperti dibilang Bang Densu ini hanya kesalahpahaman, miskomunikasi. Tapi kalau aku pribadi bilang ini murni kesalahannya keluarga Bang Agus. Kenapa aku bilang kayak gitu ya? Ya kan orang ini kan seharusnya sadar lah ya kan. Namanya Teh Novi ini yang ibaratnya orang pertama yang nolong orang ini. Terus karena Teh Novi ini bawa yayasan ya kan. Ya seharusnya orang ini masa sih nggak tahu prosedurnya kayak mana ya kan. Ya orang ini sih ngakunya katanya nggak tahu. Tapi kalau aku di posisi orang itu, karena ibaratnya adalah misal Teh Novi datang sama aku nolong aku. Ibaratnya aku nggak ngerti. Ya aku tanya sama dia, Teh ini duitnya ada sekian Teh. Kayak mana selanjutnya, rumah sakit mana yang bagus, pasti aku kayak gitu. Tapi orang ini telah panjang alasannya macam-macam lah. Oh, Bunda pikir Bapak pulang. Rupanya itulah ada goyang, janganlah Dek, digoyangin sama dia. Pokoknya di podcastnya Bang Denny itu yang terakhir aku tonton tuh itulah, di situ diklirkan masalahnya. Terus di situ juga jadi pelajaran juga lah sama ini Teh Novi ya, kalian kali kalau ada kejadian kayak gini udah pakai aja rekening yayasan aja udah, biar nggak ada kesalahpahaman, biar duitnya pun nggak diselewengkan, nggak dipakai yang aneh-aneh ya kan. Karena kan kalau ada penyalahgunaan kayak gini kan taruhannya besar ya kan, apalagi nih membawa sebuah nama yayasan. Kok salah-salah apa nggak dicabut itu izin operasionalnya ya kan. Lah jadi pelajaran juga lah buat ya korban-korban yang dibantu Teh Novi ini, yaitu ibaratnya lebih terbuka lah sama Teh Novi apa yang mau dilakukan, kayak macam Bang Agus ini dana itu mau diapain. Pokoknya semua dikomunikasikan aja dengan baik, itu aja inti masalahnya sekarang ini. Apa Dek? Ya udahlah ya, sampai jumpa aja di video selanjutnya. Mau tidur aku dulu, ngantuk. Assalamualaikum.